before we explain more about English debate, we must know what is English debate. English debate is a competition where two teams or group will deliver their argument regarding the motion. The motion on preliminary rounds and elimination rounds will raise them of various issues, including social, economic, culture, politik, and environment. Jadi, English debate ini adalah sebuah kompetisi di mana dua tim atau dua kelompok akan menyampaikan argumentasi mereka mengenai suatu mosi yang sudah ditentukan, di mana mereka akan mengangkat berbagai persoalan hidup, mengangkat berbagai tema dari persoalan hidup, baik itu dari sosial, ekonomi, politik, pendidikan, masyarakat, dan lain sebagainya. Okay. Next, the purpose of English debate. The purpose of English debate is to be flow, critical, and analytical, to throw argument on various and deliver them argument in a logical manner. So, English debate ini bertujuan untuk mengembangkan pemikiran yang lebih kritis dan analitis dalam menyampaikan sebuah argumentasi dari berbagai hal dan menyampaikannya secara logis. Debate can also develop public speaking skills with confidence and can also develop responding with quickly and precisely. Bukan dengan hanya itu, English debate ini juga bertujuan untuk mengembangkan public speaking skills kita dengan menyampaikannya secara lebih percaya diri dan juga mampu mengembangkan respon kita mengenai suatu hal dari berbagai masalah secara cepat dan tepat. Friends, I will continue in the debate. There are several perspectives involved in the debate. Nah, di dalam debate ada beberapa pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, like the chairman atau present, whose job is introduce the parties involved in the debate until it finish. Jadi, chairman ini atau presenter ini adalah tugas-tugasnya yang akan memperkenalkan atau yang memandu perdebatan itu dari awal hingga akhir. And the second, there is timekeeper atau penguasa waktu, the time supervisor, the motion of the team. Jadi timekeeper ini adalah yang penguasa waktunya atau yang mencatat semua durasi selama perdebatan itu. And the third, there is educator. Where is the educator? Educator is a jury consistent of 1 or 2, 3 people, atau juri yang terdiri dari 1 atau 3 orang juri di dalam debat. And the fourth, team affirmative, a team a support with the motion atau tim yang menyetujui atau yang mendukung di dalam perdebatan. Dan yang in the fifth, there is a team negative, a team that disagree with the motion atau tim yang tidak mendukung atau menyanggah atau membantah sebuah usulan-usulannya. And the last, there is audience debate atau para pendengar selama debate. Okay, friends, those are the 6 involved in debate. During the debate, will be given 7 minutes to deliver substances your speech. Nah, di dalam debate akan diberi 7 menit untuk menyampaikan atau mengutarakan pendapat-pendapatnya. Untuk speaking time for speaker 1, 2, and 3. Jadi, di dalam debate akan diberi 7 menit untuk pembicara 1, 2, dan 3. Hello guys, my name is Haris Danamus Tumorang. I'm from group 5. Now I will explain about the rules ataupun peraturan dari English debate. Di dalam debate terdapat 2 tim, yaitu tim afirmatif sebagai tim positif dan tim oposisi sebagai tim negatif. The first speaker is a first speaker from affirmative. Tugasnya adalah menyampaikan pendapatnya tentang mosi yang dibicarakan or to deliver the argument from the first speaker to strong or to support the mosi ataupun untuk memperkuat ataupun mendukung mosi yang dibicarakan. And then setelah pembicara pertama afirmatif berbicara, akan dilanjutkan oleh the first speaker from negative or the first speaker opposite. Tugasnya adalah untuk menyanggah argumen dari pembicara pertama or to contra the argument or to destroy their argument from the first speaker affirmative. Yaitu tugasnya adalah untuk melemahkan serta melawan dengan menyampaikan pendapatnya bahwasanya mereka tidak mendukung mosi tersebut. And then will be continued by the second speaker affirmative. Tugas dari pembicara kedua dari affirmative ini adalah untuk
menyanggah kembali argumen dari pembicara pertama oposisi. Tugasnya adalah untuk menyanggah, yaitu untuk melawan balik pendapat dari pembicara pertama, or to contra the argument from the first speaker opposite. And then setelah pembicara kedua afirmatif ataupun positif berbicara, akan disanggah lagi dengan pembicara kedua negatif. Setelah itu, the second speaker negative will be deliver their argument to contra or to versus the argument from second speaker affirmative. Tentu pembicara kedua dari tim negatif ini juga akan mengontra kembali ataupun melawan kembali argumen dari pembicara kedua positif. And then setelah itu, setelah pembicara kedua negatif berbicara, the last speaker from affirmative is the third speaker, ataupun pembicara ketiga ini dia adalah pembicara terakhir dari tim afirmatif, tim positif, yang akan menyanggah kembali pendapat dari second speaker opposite, ataupun menyanggah kembali pendapat dari pembicara kedua tim negatif. Tentu dia akan menyanggahnya itu dengan menarik kesimpulan-kesimpulan from the first speaker and second speaker which yang sudah berbicara terlebih dahulu. And then tugas lain dari pembicara ketiga from the third speaker is to make a summary argument to support this motion, untuk memperkuat mosi yang dibicarakan. And the last is the third speaker from opposite. Ya, bukan hanya tim pertama yang memiliki pembicara ketiga, tapi tim negatif juga memiliki pembicara ketiga. Tugasnya adalah untuk menyanggah juga argumen dari pihak oposisi, dari pihak afirmasi. Tentu dialah yang akan menyanggah segala pendapat dari pihak afirmasi yang sudah berbicara. And then dia juga bertugas sebagai penyanggah dan juga pembuat kesimpulan, ataupun to make summary from their argument or to make summary from the team opposite. Setelah itu, setelah semua pembicara, setelah mereka selesai berbicara, and then akan ada sesi mengumpulkan kesimpulan ataupun sesi terakhir. As the final segment in this English debate, mereka harus sama-sama membuat kesimpulan, baik itu dari tim afirmatif maupun dari tim oposisi. Kesimpulan ini yang nantinya akan dinilai oleh juri. Begitulah kira-kira yang bisa saya jelaskan about the rules from English debate. But sebagai tambahan dari kami, we not use POI or point of interruption in this debate because kami merasa POI itu sebenarnya kurang pas saja untuk dilakukan dalam sesi debate, karena setiap tim memiliki waktu berbicara sendiri untuk menyampaikan pendapatnya, dan mungkin setiap tim akan menyampaikan pendapatnya menyanggah di dalam waktu yang sudah diberikan moderator kepada tiap-tiap pembicara. So we don't use POI in this debate. Thank you. That's all for our presentation. If there are any mistakes in explaining, please forgive